pembelajaran jarak jauh. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi pengertian dari teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan juga struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat? Nah, semoga kalian masih mengingatnya ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks eksplanasi dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi. Kalian semua tentu sudah mengetahui bahwa teks eksplanasi isinya merupakan penjelasan dan penjabaran mengenai suatu fenomena. Akan tetapi, teks eksplanasi bukan sembarangan teks loh, melainkan teks eksplanasi memiliki beberapa jenis. Apa saja jenisnya? Yuk kita pelajari. Yang pertama, eksplanasi sekuensial adalah eksplanasi ini berisi rincian tahapan dalam sebuah fenomena atau eksplanasi yang menjelaskan fenomena fisik dengan menghadirkan peristiwa dan memproduksi fenomena secara berurutan. Contoh dari eksplanasi sekuensial adalah metamorfosis kupu-kupu. Nah, yang kedua, eksplanasi kausal merupakan eksplanasi yang berisi sebab perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Bisa juga menjelaskan urutan suatu peristiwa atau fenomena dengan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Misalnya, pertanyaan tentang mengapa bencana alam terjadi. Selanjutnya, eksplanasi teoritis merupakan eksplanasi yang berisi teori-teori yang memungkinkan menjadi alasan suatu fenomena terjadi, meskipun belum tentu dapat sepenuhnya dipahami semua orang. Misalnya, teori-teori tentang penyebab terjadinya gempa bumi. 4. Eksplanasi faktorial. Eksplanasi ini menjelaskan hasil dari suatu proses, misalnya ilmu pengetahuan alam, seperti faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Yang terakhir, eksplanasi konsekuensial. Eksplanasi konsekuensial menjelaskan efek atau konsekuensi dari peristiwa atau fenomena tertentu. Contohnya, efek dari terjadinya tanah longsor. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan kronologis. Pola pengembangan kronologis ini menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, dan sebelumnya. Yang kedua, pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Pola pengembangan kausalitas ini memiliki konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, dan akibatnya. Yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau kata teknis. Nah, kata teknis ini bukan hanya digunakan pada teks prosedur saja, tetapi juga terdapat pada teks eksplanasi yang termasuk ke dalam kata teknis, contohnya seperti industri,
pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata benda fenomena seperti angin tornado, tata surya, gerhana matahari, dan lainnya. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini berisi jika suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial budaya, seperti bepergian, berwisata, mengajak, ataupun berjalan-jalan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat pasif. Contoh teks eksplanasi. Nah, kita akan menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks banjir tersebut. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, pada kalimat pertama ini, kita sudah dapat menemukan salah satu dari kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi, yaitu pada kata banjir. Kata banjir ini merupakan kata benda fenomena. Selanjutnya, dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Nah, pada kalimat ini kita juga dapat menemukan kaidah kebahasaan lainnya, yaitu pada kata volume. Kata volume termasuk ke dalam kata teknis atau kata peristilahan. Selanjutnya, selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai. Ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Oke, pada kalimat banjir sering mengakibatkan. Nah, kata mengakibatkan juga termasuk ke dalam kaidah kebahasaan, yaitu pola pengembangan kausalitas, sebab akibat. Selanjutnya, meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Oke, pada kalimat terakhir ini juga kita dapat menemukan salah satu dari kaidah kebahasaan, yaitu kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan tersebut terdapat pada kata perjalanan dan perdagangan. Nah, di setiap teks eksplanasi tidak harus mencakup keseluruhan dari kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi. Tidak semua teks eksplanasi mengandung keenam kaidah kebahasaan tersebut. Itulah tadi pembahasan mengenai jenis-jenis teks eksplanasi dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi. Semoga kalian dapat memahaminya.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.